Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Ramadan, Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita sampai hari ini masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita masih diberi kesempatan lagi untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa masih seringkali disampaikan bahwa mereka masih memahami puasa itu adalah menahan lapar dan haus, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sesungguhnya hakikat puasa itu adalah lebih dalam dan lebih luas daripada itu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa yang sesungguhnya adalah memiliki tujuan utama, yaitu bertakwa. Dalam sebuah hadis yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia untuk meninggalkan makan dan minumannya. Dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa harus menjaga lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita. Percuma kita harus menahan lapar jika kita masih gemar berbohong, menggunjing, memfitnah, dan menyakiti orang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puasa adalah mengajarkan kita yang pertama adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi juga menahan amarah, menahan ego, dan juga menahan nafsu syahwat. Walaupun itu dengan suami ataupun istrinya sendiri, itu akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua, yaitu puasa itu adalah melatih kejujuran dan keikhlasan, karena puasa itu adalah ibadah yang hanya Allah yang mengetahui sampai di mana, sejauh mana kita melaksanakan ibadah puasa, apakah kita itu berbohong ataupun tidak, kita yang sesama manusia tidak akan tahu, tapi Allah tetap mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan empati, bagaimana merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Namun kita patut bersyukur sebagai ASN, walaupun tanpa kita harus bekerja, kondisi libur dan bahkan kondisi purna tugas, kita masih tetap mendapatkan gaji. Untuk itu kita patut kita syukuri dengan terus meningkatkan
ibadah kita yang akhirnya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya adalah membentuk akhlakul karimah, agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih santun dan bertakwa. Jika setelah Ramadan akhlak kita masih belum berubah, lisan kita masih kasar, dan perbuatan masih jauh dari nilai-nilai Islam, maka perlu kita pertanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita berpuasa dengan bernilai ibadah yang sesungguhnya? Semoga puasa yang kita jalani tidak hanya mengukurkan kewajiban, akan tetapi benar-benar membentuk pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi di atas kami telah menyampaikan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa adalah ibadah yang membentuk karakter, terutama bagi kita yang mengemban amanah, yaitu sebagai ASN Kementerian Agama Kota Malang khususnya, yang setiap hari menjadi rujukan dalam urusan keagamaan dan moralitas. Tentunya pada bulan puasa ini, mari sama-sama kita melahirkan beberapa hal. Yang pertama adalah integritas, bahwa integritas itu yaitu kejujuran di dalam bekerja walaupun tanpa ada pengawasan. Kemudian yang kedua, kita melahirkan kedisiplinan. Mari kita sama-sama menepati waktu, tanggung jawab, dan amanah sesuai yang kita emban. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang humanis, bahwa kita sebagai ASN bukan untuk dilayani, tetapi kita adalah sebagai pelayanan masyarakat. Maka di dalam pelayanan ini kita harus bisa memberikan pelayanan yang sabar, kemudian juga ramah, dan serta bisa memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Kemudian yang keempat adalah memberikan keteladanan. Kita sebagai ASN Kementerian Agama tentunya tidak hanya bekerja, namun harus patut menjadi contoh untuk masyarakat. Jangan sampai puasa yang telah kita rasakan ini hanyalah berat di tubuh, tidak berbekas pada akhlak dan kinerja kita. Justru di Ramadan inilah harus menjadi momentum yang sangat baik untuk memperbaiki niat kita, memperkuat etos kerja kita, dan juga menata kembali pengabdian kita kepada bangsa dan agama. Semoga puasa yang kita jalani mampu memperbaiki nilai-nilai moderasi beragama, mempererat ukhuwah, dan menjadikan kita sebagai ASN yang profesional dan sekaligus religius. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.